Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini IHSG kita sebenarnya awalnya dia cukup galau ya dan juga loyo. Dia sempat naik terus turun, naik turun, naik turun. Tetapi yang pada hari ini yang cukup mengkagetkan itu adalah pada post marketnya ya, di mana IHSG kita loncat kodok ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau di video saya sebelumnya saya bilang bahwa IHSG masih rawan ya, walaupun kemarin kita IHSG kita naik cukup tinggi ya 2%, bahkan dia nggak sempat turun-turun lagi ya, dia terus menanjak pada post market pun terus mengalami kenaikan ya. Nah, jadi untuk IHSG ini soalnya dia kan masih belum di atas level resistennya ya, jadi menurut saya masih cukup rawan, sehingga pada sesi 1 dan 2 pun juga kita lihat bahwa IHSG-nya sempat naik turun, tetapi pada post marketnya tiba-tiba IHSG kita meroket ya, tiba-tiba loncat sangat tinggi, bahkan penutupannya menjadi hijau di zona hijau dengan kenaikan plus 0,48% ya, ini sangat luar biasa. Dan sebenarnya pas saya cek nggak semua emiten sih yang mengalami loncat tinggi ya, bahkan BBCA pun masih di zona merah ya, hanya beberapa yang salah satunya itu yang loncat cukup tinggi itu adalah BBRI ya. Mungkin kita akan bahas pergerakan BBRI singkat juga ya. Oke, jadi untuk kedepannya gimana nih IHSG? Nah, kita lihat bahwa IHSG kita sekarang sempat tembus level resistennya karena post marketnya yang loncat cukup besar ya. Jadi overall kita lihat bahwa IHSG kita saat ini di atas level resistennya. Nah, tapi yang kalian perlu waspada adalah ini baru satu candle dia tembus di atas resisten ya. Belum benar-benar mengkonfirmasi IHSG kita berhenti turun. Soalnya kita kalau mau konfirmasi itu IHSG kita harus berhasil bertahan di atas resistennya ya. Dan yang paling bagus kalau kita mau mengantisipasi IHSG kita mau uptrend kembali itu adalah kalau misalkan IHSG kita bertahan di atas MA20 ya. Nah, kita lihat bahwa saat ini pun IHSG kita terus di bawah MA20-nya, ini emang sudah mendekati garis MA20, tetapi saat ini pun masih di bawah MA20-nya ya. Jadi kalau menurut saya tetap wait and see dulu ya. Maksudnya kalau kalian mau masuk pun tetap nyicil, jangan terlalu banyak. Kalau saya saranin untuk saat ini sih wait and see ya. Soalnya terutama untuk Jumat itu biasanya cenderung loyo, orang pada take profit, dan ini pun juga baru tembus level resisten dikit pun ya, baru satu candle dan dikit bisa aja ini false breakout ya. Jadi besoknya langsung tiba-tiba loyo kembali sehingga IHSG kita mengalami penurunan lebih dalam kembali ya. Oke, jadi untuk cara pergerakan IHSG sekian. Nah, tapi untuk MACD-nya sih emang seperti di video saya sebelumnya, saya antisipasi bahwa IHSG kita mungkin akan mengalami reversal ya. Soalnya dari MACD-nya pun ada tanda-tanda bullish divergence. Soalnya histogramnya pun dia saat harga jeblok lebih dalam ini cukup naik. Terus kita lebih jelasnya ini dengan time frame per 4 jam ya, bahkan garisnya pun sudah menanjak ya. Jadi emang kalau yang saat kenaikan sebelumnya sih emang kalau saya secara pribadi mengantisipasi kenaikan, walaupun sebenarnya saya nggak terlalu mengantisipasi kenaikannya akan pesat atau bahkan langsung tembus untuk resistennya dan rally ya. Soalnya kan kalau itu harus langsung tembus atas MA20-nya. Dan yang kalian perlu ingat adalah IHSG kita ini lagi di pertengahan tahun ya. Mungkin di bagian comment section saya sering menyebut ini pertengahan tahun, terutama kita sudah mau mendekati Mei. Mei itu cenderung IHSG kita loyo ya. Jadi bahkan ada sampai ada istilah sell on May. Soalnya IHSG kita cenderung melemah pada bulan Mei. Overall secara pertengahan tahun IHSG kita biasanya loyo ya. Rally-nya tuh biasanya pada window dressing, yaitu pada akhir tahun. Jadi kalau menurut saya nggak terlalu antisipasi banyak ya untuk berusaha IHSG untuk saat ini mengalami kenaikan tinggi, tetapi yang saya ingin antisipasi itu adalah IHSG-nya berhenti turun. Baiknya sih mungkin berkonsolidasi di zona ini ya, di zona atasnya kembali ya. Jadi untuk IHSG mungkin sekian ya, overall masih cukup rawan. Baiknya kalian wait and see apakah IHSG kita berhasil bertahan di atas resisten atau tidak ya. Oke, jadi emang cukup luar biasa ya hari ini ya, loncat kodoknya cukup tinggi nih, yang cukup mengkagetkan ya, soalnya saya pikir IHSG kita masih di zona merah, ternyata pas post market langsung tiba-tiba loncat sangat tinggi ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas BBRI ya. Nah, jadi untuk BBRI ini kalau kalian lihat ini ya dari 4 jamnya pun ini loncat ya, soalnya pada post market BBRI ini adalah salah satu emiten yang mengalami loncat kodok juga ya.
Nah, kita bisa lihat di sini awalnya BBRI ini di zona merah, terus pada post market dia loncat cukup tinggi, bahkan kembali ke harga 4.400-nya ya. Ini cukup jarang, maksudnya semenjak dia turun kita udah nggak pernah lihat lagi dia di 4.400, dan saat ini pun post marketnya dia loncat ke 4.410 ya, hingga naik 60 poin. Nah, ini juga cukup mengkagetkan ya untuk BBRI, soalnya kalau kita lihat saudaranya pun BBCA masih di zona merah ya, dia naik dikit tapi bahkan nggak sampai hijau ya. Nah, jadi untuk BBRI ini sebenarnya pergerakannya mirip ya sama pergerakan IHSG, di mana dia akhirnya tembus level resistennya karena loncat kodok pada post marketnya ya. Tetapi ini yang kalian perlu waspada adalah ini masih satu candle yang dia tembus ke atas ya. Ini pun kalian juga um, harus antisipasi, soalnya ini kalian lihat uh, shadow-nya ini juga sangat panjang ya di bawahnya ya. Ini juga sehingga kalian harus perlu hati-hati untuk pergerakan BBRI ini ya. Soalnya ini baru satu candle yang menunjukkan dia di atas resisten. Bisa aja false breakout terutama pada hari Jumat. Besoknya bisa aja BBRI mengalami pelemahan ya. Walaupun secara indikator MACD dan juga money flow index-nya saya sempat menjelaskan sebelumnya ya, bahwa BBRI ini mirip seperti IHSG, ada tanda-tanda bullish divergence dari MFI dan juga MACD-nya. Terus kita lihat dari 4 jamnya pun juga sama ya, ini juga lihat ada divergence, yang garisnya ini cukup jelas ya divergence-nya, bahkan MFI-nya pun juga terus nanjak, walaupun BBRI kita mengalami penurunan lebih dalam ya. Jadi kalau menurut saya kayaknya untuk PBRI sama ISG sama ya, wait and see, terutama pada hari Jumat cenderung biasanya melemah ya, dan ini bisa aja kalau besoknya ternyata merah, bisa aja ini menunjukkan false breakout dari pergerakan BBRI ya. Oke, jadi untuk BBRI sekian. Nah, selanjutnya saya akan bahas DOIT ya. Ini ada yang request ya, saya sebenarnya sempat membalas, tapi mungkin saya akan bahas aja soalnya ada yang sempat nanya kembali ya untuk pergerakan harga DOIT ya. Nah, jadi untuk DOIT ini ya awalnya dia sempat naik cukup tinggi ya, tembus beberapa resisten, terus yang sayangnya itu adalah dia terus tertahan di atas resisten paling atasnya, yaitu di ketinggian dia paling tingginya sebelumnya, dia tertahan kembali dan akhirnya mengalami penurunan hingga menembus level supportnya, dan saat ini pun harganya benar-benar pas mendekati di level support ini ya, kembali ya di sini ya. Nah, kita lihat dari per day-nya pun sebenarnya ini DOIT ini sudah tembus EMA 20-nya, dan kita lihat di sini sudah mendekati garis EMA 50-nya ya. Nah, kalau menurut saya garis EMA 50 itu adalah menjadi garis terakhir untuk pergerakan uptrend suatu saham ya. Kalau misalkan DOIT ini ternyata tidak bisa bertahan di atas EMA 20, EMA 50, kemungkinan besar fase uptrend DOIT ini mungkin sudah terpatahkan ya untuk dengan time frame per day-nya ya. Nah, ini saat ini menurut saya DOIT ini bisa dibilang di titik penentuan ya, di dekat banget sama garis EMA 50 dan juga mendekati di level supportnya ini ya. Nah, terus kita lihat dari pergerakan teknikalnya ini sebenarnya MACD-nya terus mengalami penurunannya, walaupun ini di 2 hari ini harganya cukup tertahannya DOIT ini ya. Dan sebenarnya dari per day-nya ini juga sudah di zona level oversold sih sebenarnya DOIT ini ya. Jadi kalau menurut saya soalnya ini udah mendekati level support, udah di area oversold, ada 2 histogram yang menunjukkan kenaikan. Mungkin yang kita bisa antisipasi itu adalah technical rebound ya, technical rebound dari pergerakan harganya ya. Soalnya ini pas banget di level support ya, setidaknya DOIT akan mengalami technical rebound ya. Nah, kita bisa lihat dari pergerakan 4 jamnya ya. Jadi dari 4 jamnya ini saat harganya turun ke sini, histogramnya ini kita lihat minus 10 ya, terus dia turun lebih dalam lagi mendekati level support ini. Kita lihat histogramnya bahkan naik ya, ini minus 5, dari awalnya minus 10 dia minus 5. Jadi secara MACD dia ada kenaikan, dan dari money flow index per 4 jamnya pun juga mengalami kenaikan ya, dari terus ini dia turun lebih dalam, tapi money flow index-nya justru naik ya. Nah, karena itu secara teknikal dari MACD dan money flow index dengan time frame per 4 jam plus DOIT ini sekarang di zona mendekati level supportnya dan EMA 50-nya, menurut saya yang kita bisa antisipasi dari DOIT pertama itu adalah technical rebound-nya ya mungkin ya. Soalnya ini secara indikator juga sudah menunjukkan bullish divergence. Jadi kalau menurut saya mungkin DOIT akan mengalami technical rebound ya. Tapi kalian harus tetap waspada ya, soalnya kita lihat sini sudah di titik penentuan di antara EMA 50. Kalau misalkan tiba-tiba DOIT ternyata gagal untuk mengalami technical rebound dan bahkan tembus level supportnya dan tembus EMA 50-nya,
itu membuka ruang Doit untuk mengalami pelemahan lebih lanjut, yaitu balik kembali di zona ini ya, yang paling bawahnya ini adalah di level support yang bawahnya ini, yaitu di sekitar 292 ya. Jadi untuk Doit ya bisa ya technical rebound ya. Mungkin kalau kalian mau trading, mungkin kalian entry hari ini. Terus ya, tapi yang kalian harus lakukan adalah kalian harus atur ketat stop loss-nya ya. Misal mungkin ya sekitar -3 atau minus berapa persen kalian stop loss. Antisipasinya adalah Doit mengalami technical rebound. Oke, jadi untuk Doit sekian, dan selanjutnya saya akan bahas saham batubara juga ya, PTBA ya. Nah, jadi seperti yang saya pernah balas ya beberapa orang ya, jadi batubara ini emang lagi low juga ya, karena itu Doit pun juga mengalami penurunannya. Ini salah satu contohnya adalah PTBA nih. PTBA ini sebenarnya salah satu emiten batubara yang saya paling suka ya, soalnya dia secara fundamental paling bisa dibilang salah satu yang paling bagus ya PTBA ini batubara ya, tapi harganya dia terus mengalami penurunan ya. Kita lihat di sini bahwa PTBA pun sudah menembus level supportnya ini, dan saat ini pun sebenarnya hari ini PTBA lanjut koreksi ya minus 2% dan udah tembus di level support ininya ya. Nah, jadi ini yang cukup khawatir ya, maksudnya ya kalau kita misalkan besok ternyata PTBA lanjut koreksi, maksudnya dia nggak ada rebound untuk kembali di atas level supportnya, berarti benar ya, maksudnya mungkin mengkonfirmasi PTBA ini tembus level resistennya dan mungkin PTBA akan mengalami penurunan lebih lanjut ya. Kita lihat di sini dari per day-nya pun PTBA bahkan sudah tembus garis kuningnya ya, yaitu kalau garis kuning saya ini adalah MA 100-nya ya. Jadi bahkan sudah menembus MA 100, ini sudah mendekati di MA 200-nya ya. Jadi yang menurut saya ini cukup mengkhawatirkan dari pergerakan PTBA. Walaupun sebenarnya kita lihat di sini ya, dari money flow index per day-nya pun sudah di zona oversold. Harusnya sih sebenarnya ya dari PTBA ini, apalagi dia sudah mendekati level support, harusnya ada technical rebound ya yang kita antisipasi. Jadi mirip sama Doit ya, mendekati level support, zona MACD-nya pun sudah di oversold, harusnya ada technical rebound. Nah, tetapi besok nih Jumat nih biasanya low ya, jadi agak cukup bingung ya. Ya harusnya sih technical rebound ya. Kita berharap yang terbaik aja lah ya untuk PTBA dan juga Doit ya. Nah, terus kita lihat juga ya, jadi untuk pergerakan PTBA dan juga Doit ini sebenarnya juga sama ya, dari time frame per 4 jam ini sudah ada tanda-tanda divergence juga ya. Ini lihat dari histogramnya minus 20, terus saat ini minus 10 ya. Harganya dia terus turun lebih dalam lagi, bahkan menyentuh di level supportnya ini, tetapi secara histogram dari MACD-nya dia ada kenaikan, dan dari money flow index-nya pun juga turunnya dia nggak terlalu drastis ya. Bahkan saat ini pun, saat harga PTBA terkoreksi lebih dalam, money flow index-nya justru titik terendahnya ini lebih di atas daripada titik rendah sebelum-sebelumnya ya. Jadi menurut saya untuk Doit dan PTBA mungkin untuk waktu dekat ya mungkin besok atau beberapa hari ke depan harusnya ada technical rebound sih ya untuk PTBA ya, dan juga Doit ya. Ya, dan harapannya sih dengan divergence dari MACD dan money flow index ini, PTBA dan Doit mungkin ada tanda-tanda reversal ya, jadi dia nggak berhenti turun, mungkin tertahan di level supportnya dan mungkin berkonsolidasi hingga mengalami kenaikan ya. Oke, jadi untuk PTBA sekian, dan terakhir saya ingin bahas TBIG ya. Nah, jadi TBG ini soalnya kenapa saya cukup tertarik ya, soalnya kalau saya pantau ini ya, secara turnover ini TBG ini selalu cukup tinggi ya, volume dan juga nilai transaksinya, dan sudah beberapa hari ini TBG mengalami kenaikan ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, sudah sebenarnya 1, 2, 3, 4 sudah 4 kali TBG ini naik sangat tinggi dengan candle-nya ini juga cukup bullish. Dan kalau kalian lihat volumenya secara per day ya, lihat ini 3 hari volumenya ini sangat tinggi ya, bahkan naik terus sehingga hari ini ya. Ini bahkan di atas volume average-nya ya. Jadi ini sangat luar biasa ya untuk pergerakan TBG ini ya kalau menurut saya ya. Saat kita lagi loyo-loyo, ini TBG sendiri yang rally cukup tinggi ya. Nah, jadi secara teknikal apa yang kita perlu antisipasi ya? Jadi kalau menurut saya ya, emang kita lihat di sini secara histogram ya, saat harganya dia cenderung melemah, ini dari MACD-nya pun sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikannya. Jadi emang sudah ada tanda-tanda divergence. Terus dari money flow index-nya pun juga sama ya, dari awalnya di harga di sini dia terjun lebih dalam. Ini pun money flow index-nya terus mengalami kenaikannya, dan hingga ternyata pada titik dia di sini TBG ini loncat ke atas ya.
Tapi yang kalian perlu waspada itu adalah dari money flow index-nya. Kita lihat di sini money flow index-nya sudah cukup tinggi ya, bahkan sudah di level overbought. Ini sudah level 88. Jadi kalau kalian yang mungkin udah masuk entry di TBG, mungkin kalian perlu waspada ya. Baiknya kalian take profit sebagian dulu, karena menurut saya secara osilator sudah sesuai target ya. Nah, ini kalian juga lihat nih, dengan time frame per 4 jamnya ini juga sudah cukup tinggi ya, bahkan udah 97 ya. Ini saya juga nggak tahu apakah dia bisa naik kembali, naik lagi. Kita lihat dari histogramnya pun, dari MACD-nya ini dari 4 jam terakhirnya ini sudah ada tanda-tanda pelemahan ya. Soalnya kita lihat dari pergerakan hari ini pun sudah ada tanda-tanda penurunan ya, sudah seperti ada yang jual sebagian ya. Jadi ini dari MACD-nya ini sudah ada tanda-tanda pelemahan, ini sudah cukup tinggi. Menurut saya nggak terlalu salah untuk kalian take profit untuk saat ini ya. Nah, ini kita lihat dari time frame per jamnya ya. Ini dari per jamnya sebenarnya histogramnya sudah mengalami pelemahannya dari 31 terus ke 23 saat harganya nanjak terus. Terus dari per jamnya pun ini sudah mengalami pelemahan. Money flow index-nya pun sudah juga mulai turun ya dari per jamnya ya. Jadi kalau menurut saya kalian yang sudah sudah untung di TBIG, mungkin kalian boleh take profit sebagian dan sisanya mungkin untuk kalian antisipasi TBIG mengalami kenaikan lebih lanjut ya. Nah, oke, jadi saya ingin explore dikit ya sebenarnya dari TBG ya, kenapa dia terus mengalami kenaikan ya. Bahkan hingga hari ini pun kita lihat bahwa asing terus melakukan pembelian ya. Kalau kalian pantau pergerakan TBG dari kemarin nih, saya lihat sebenarnya asing ini terus melakukan pembelian ya dari TBG ya. Jadi hari ini pun asing terus beli ya. Jadi ini cukup menarik menurut saya. Nah, jadi untuk dari pergerakan brokernya kita lihat bahwa kita lihat ya, tadi kan MACD-nya sudah ada tanda-tanda pelemahannya. Ini kita lihat bahwa ada YU dan juga ZP nih yang sudah melakukan net sell ya. Ini YU net sell luar biasa, ini ZP juga net sell, dan MG ini juga sudah sedikit ya net sell, tapi dia masih beli, tapi ini juga net sell-nya nggak terlalu banyak ya. Jadi yang paling utama ini adalah YU dan ZP yang melakukan net sell, dan setahu saya YU dan ZP ini juga adalah salah satu broker bandar ya. Nah, tetapi walaupun banyak yang melakukan penjualannya nih YU, PD, RX, KI, ZP, jadi cukup banyak broker yang sebenarnya melakukan net sell. Di sini sebenarnya yang melakukan net buy nggak terlalu banyak ya, overall hanya 2 broker yang melakukan net buy secara dominan. Nah, tapi ini kita lihat bahwa dari hari ini pun, walaupun harganya TBG sudah naik cukup tinggi, ini BK sama AK masih berani beli sangat luar biasa ya, volumenya ini sangat luar biasa, sangat tinggi, dia jualnya bahkan sangat dikit. Jadi ini menurut saya cukup menarik ya. Mungkin ada berita apa ya, atau ada prospek apa TBIG, mungkin kita bisa sharing ya di bagian comment section, saling sharing nih, maksudnya ada prospek apa nih ya dari TBIG sehingga banyak investor yang melakukan pembelian pada saham TBIG ya. Terus kita lihat secara per minggunya ya, dan dari per minggunya ini sebenarnya yang melakukan net buy ini masih cukup banyak ya. BK, AK nih, AK nih dari satu minggu masih melakukan net buy cukup besar, MSKZ, DZ, dan juga BK melakukan pembelian net buy ya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya nih YU dan ZP ini dari seminggu yang lalu juga sudah mulai net sell, tetapi sebenarnya secara volumenya pun nggak sebanding ya dengan yang melakukan net buy ya. Ini BB juga melakukan net sell, dan overall sisa lainnya ini cukup rata. Nah, karena itu ini menjadi salah satu alasan kenapa TBG terus mengalami kenaikan, soalnya masih ada broker yang melakukan melakukan buy secara dominan ya. Yang utama ini adalah AK ya, AK dan juga BK ya. Ya, ini BK ya. Jadi AK sama BK ini masih secara dominan membeli TBG bahkan di harga saat ini pun. Nah, jadi kalau menurut saya apakah TBG masih bisa naik? Bisa saja ya. Maksudnya ini kan secara teknikal ya dia sudah overbought, tapi kalau broker masih mau beli ya enggak, ya pasti bisa naik lagi. Nah, tapi kalau menurut saya secara teknikal sudah sesuai target. Soalnya dia sudah cukup tinggi, udah tanda-tanda pelemahan, baiknya kalian take profit sebagian dulu kalau misalkan kalian masih antisipasi dia masih bisa mengalami kenaikan. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.